Selamat pagi teman-teman, selamat bergabung di channel saya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keselamatan, kesehatan, berkah melimpah, serta kemakmuran. Agar hidup kita senantiasa ada keselarasan antara materi dan rohani. Karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di kesempatan pagi hari ini saya akan memberitahukan penglihatan saya beberapa hari yang lalu. Yang pertama, penglihatan adanya seorang ratu atau putri yang bernama Jumila yang turun dari Kaputren untuk bersama dengan rakyat jelata. Di sini saya mengartikan adanya bantuan dari semesta pada kita semua. Saya hubungkan ini dengan adanya COVID-19 yang sudah ditemukan vaksin dan obatnya. Dan menurut kabarnya, vaksin dan obatnya ini sedang dalam uji coba, dalam penelitian, dan kemungkinan baru bisa dipakai tahun depan. Semoga saja hal itu bisa terlaksana dengan baik, sehingga kita bisa kebal terhadap virus COVID-19 ya. Kemudian penglihatan yang kedua tentang air bah. Air bah ini kemungkinan di musim hujan ya, karena kelihatannya itu air bah itu turun dari gunung, bergulung-gulung dan menerpa di dataran-dataran rendah, dan itu memakan korban dan begitu sangat mengerikan di penglihatan saya. Kemudian penglihatan yang ketiga adalah adanya tokoh wanita yang meninggal. Tokoh ini posturnya ini agak gemukan, cuman saya nggak bisa kasih inisial, nggak enak nanti ditebak-tebak. Lebih baik saya cuman bilang tokoh wanita ini posturnya agak gemuk gitu. Kalau menurut perhitungan kalender Jawa, maksudnya tahun baru Jawa ini jatuh di hari Jumat Wage tahun Jumakir, di mana hari Jumat Wage ini ada cakra-cakranya. Hari Jumat itu hari yang energinya dari bumi, sedangkan Wage yang dikatakan pasaran oleh orang Jawa itu dari energi langit. Kalau keduanya ini digabung akan membentuk sebuah kekuatan, baik kekuatan positif maupun kekuatan yang negatif. Kalau Jumat Wage, maksudnya kalau hari Jumat ini cakranya di cakra asna, elemennya elemen angin besar, air besar, elemen air besar. Demikian juga Wage, cakranya di cakra asna, elemennya juga elemen air besar. Kalau hari energi dari bumi, kalau pasaran energi dari langit. Menurut ilmu seperti itu. Jadi ini ada dua, maksudnya ada dua kekuatan yang sama. Jadi kalau Jumat tadi kan cakra asna, elemen air besar. Wage juga begitu, cakra asna, elemen air besar. Jadi kekuatannya ini menjadi begitu besar karena mempunyai cakra dan elemen yang sama. Cakra asna terletak di kening, pusat dari segala ilmu. Jadi kita bisa menangkap ilmu, kita bisa belajar ilmu, itu merupakan wadah dari cakra asna, cakra kepandaian, cakra kepintaran. Dan saya mengartikan kalau di tahun Jumakir nanti, tahun Jawa, itu akan ada banyak pengetahuan yang ditemukan, banyak ilmu yang ditemukan oleh para orang cendekiawan tentunya, sehingga sangat bermanfaat untuk kita semua. Bisa jadi karena sudah ditemukan vaksinnya, ditemukan obatnya COVID-19 atau penemuan yang lain. Namun elemennya elemen air besar. Sebenarnya elemen air besar ini positif karena mempunyai wadah yang besar untuk menerima ilmu. Jadi ilmu itu bisa masuk dengan begitu besar karena mempunyai wadah yang besar. Jadi saya mengartikan pada tahun Jumakir ini adalah tahun keilmuan, di mana tahun ini akan banyak ditemukan
ilmu-ilmu yang baru ya. Seperti itu. Namun di sini kita tahu elemen air besar itu elemen samudra, elemen air bah dan lain sebagainya. Jadi ada hubungannya, ada kecocokan dengan penglihatan saya yang adanya air bergulung-gulung. Itu salah satu efek dari negatifnya elemen air besar. Jadi elemen besar ini sebenarnya ada baiknya juga ada positifnya. Baiknya kita bisa menampung masalah-masalah yang ada dari berbagai macam sumber, karena elemen air besar ini disimbolkan dengan samudra yang menampung dari segala sisi saluran air tanpa pandang bulu, dan itu mampu untuk menampungnya. Namun elemen air besar ini juga mempunyai sisi negatif jika sudah melakukan pergolakan, bisa tsunami, bisa air bah dan lain sebagainya. Hati-hati dalam mengarungi kehidupan di tahun Jumakir ini. Semoga kita semua senantiasa terbebas dari mara bahaya, selamat dan bisa mudah mencapai cita-cita, karena di sini adalah tahun keilmuan, tahun cakranya cakra asna, pusat dari ilmu. Terjadi dan tidak terjadi yang namanya prediksi itu bisa 50% ya. Kadang terjadi, kadang tidak, atau kadang meleset tipis-tipis. Jadi kalian juga harus menyadari yang namanya prediksi itu masih memperkirakan berdasarkan penglihatan-penglihatan yang hadir. Yang harus kita lakukan adalah untuk mewaspadai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya prediksi kita bisa mendapatkan pageran-pageran apa yang harus saya lakukan, apa yang tidak boleh saya lakukan, sehingga hidup kita bisa selamat sampai tujuan.